Tiga pemain timnas Indonesia yang mungkin tak dipanggil lagi Shin Tae-yong untuk lawan Irak dan Filipina. Momen penjaga gawang timnas Indonesia Hernando Ari duduk santai di kotak penalti, warganet Vietnam mengeritik. Pekerjaan mudah tapi gaji tinggi. Shin Tae-yong akan mulai pimpin TC Timnas U23 di Dubai mulai 1 April. Timnas Vietnam berpacu dengan waktu cari pelatih baru. Pengganti Philippe Troussier. Nasib kontrak coach Shin Tae-yong, Menpora percaya ke PSSI. Timnas Malaysia ketar-ketir disalib Timnas Indonesia, sebab ranking FIFA-nya disalib. Metodologi Nova Arianto di Timnas Indonesia U16. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas Garuda IDN. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Shin Tae-yong berpotensi tidak akan memanggil lagi beberapa pemain untuk agenda Timnas Indonesia selanjutnya, terutama saat melawan Irak dan Filipina dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemungkinan ini hadir dengan melihat tren pemanggilan dan pemilihan pemain dari Shin Tae-yong dalam beberapa laga terakhir skuad Garuda. Shin Tae-yong memanggil pemain-pemain keturunan yang baru saja menjadi WNI dan hasilnya pun memuaskan. Timnas Indonesia meraih 6 poin usai mengalahkan Vietnam 2 kali di Jakarta dan Hanoi. Pertama yaitu Wahyu Prasetyo. Menumpuknya para pemain berkualitas di lini belakang Timnas Indonesia berpotensi membuat Wahyu Prasetyo tidak dipanggil lagi ke Timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong. Wahyu tidak dimainkan sama sekali dalam 2 laga melawan Vietnam kemarin. Padahal Jordi Amat hingga Elkan Bagot absen karena cedera. Hadirnya Jay Itzes yang tampil solid dan Rizky Ridho yang semakin matang membuat Shin Tae-yong seperti sudah punya racikan sendiri di lini belakang. Yang kedua yaitu Edo Febriansah. Banyaknya pemain di sektor bek kiri juga membuat nama Edo Febriansah berpotensi tidak dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. Bek Persib Bandung itu cuma diturunkan sekali melawan Vietnam. Itu pun masuk di menit 94 atau injury time menggantikan Nathan Chuaon. Saingan Edo bukan lagi Pratama Arhan karena ada Nathan Chuaon dan Saine Patinama. Yang terakhir yaitu Hoki Caraka. Hoki Caraka selalu mendapat kepercayaan untuk tampil sebagai starter dalam 2 laga melawan Vietnam kemarin. Namun Hoki gagal menunjukkan penampilan impresifnya. Bahkan penampilannya banyak mendapat kritikan dari netizen. Hoki dinilai belum bisa menjadi tumpuan lini depan Timnas Indonesia. Dengan hadirnya Ragnar Oratmangoen dan keberhasilan Ramadan Sananta mencetak gol di laga kedua melawan Vietnam, Hoki mungkin tak akan dipanggil oleh Shin Tae-yong sementara waktu. Aksi kiper Timnas Indonesia Hernando Ari Sutaryadi duduk santai di kotak penalti viral di kalangan warganet Vietnam sejak Selasa 26 Maret 2024. Dilihat melalui unggahan akun Facebook @tathao247.
tampak Hernando sedang duduk di lapangan sambil membetulkan tali sepatu dan kaos kaki. Di sisi lain, rekan-rekannya tengah sibuk menyerang pertahanan Vietnam. Sebagai informasi, momen Hernando duduk di kotak penalti tersebut direkam saat berlangsungnya pertandingan antara Vietnam versus Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Maidin National Stadium, Hanoi, Selasa, 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, anak asuh Shin Tae-yong berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0 yang dicetak oleh Jae Itzes menit ke-9, Ragnar Oratmangoen menit ke-23, dan Ramadhan Sananta menit ke-98. Kemenangan tersebut merupakan akhir dari rekor buruk Indonesia yang tak pernah menang dalam 20 tahun terakhir di Hanoi. Di sisi lain, hasil akhir ini menjadi mimpi buruk Philippe Troussier bersama Vietnam yang kalah dalam 3 laga berturut-turut dari Indonesia di level senior. Shin Tae-yong sudah ditunggu tugas baru seusai memimpin timnas Indonesia. Selanjutnya, ia akan memimpin pemusatan latihan timnas Indonesia U23 di Dubai. Rencananya timnas U23 akan menggelar TC di Dubai, Uni Emirat Arab, mulai 1 April mendatang. TC ini digelar sebagai persiapan menuju Piala Asia U23 2024 yang akan digelar di Qatar mulai 15 April. Garuda Muda tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Indonesia akan memainkan laga pertamanya melawan Yordania pada 15 April. Saat ini PSSI sedang dipusingkan dengan potensi penolakan klub melepas pemainnya ke timnas U23. Sebab Piala Asia U23 bukan termasuk agenda FIFA, sehingga berbenturan dengan agenda klub. Bukan cuma terkendala memanggil pemain abroad alias yang berkarier luar negeri, Liga 1 juga sedang bergulir saat gelaran Piala Asia U23. Beberapa pelatih klub Liga 1 juga sudah menyatakan keberatannya jika salah satu pemain terbaiknya dipanggil timnas U23. Semoga klub-klub bisa bekerja sama untuk melepas pemain-pemain yang akan dipanggil timnas Indonesia U23 dalam persiapan Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong ditargetkan PSSI untuk membawa timnas U23 lolos ke babak 8 besar. Untuk bisa mencapai hal itu, Garuda Muda harus menjadi juara grup ataupun runner-up. Timnas Vietnam segera bergerak mencari pelatih baru setelah memecat Philippe Troussier. Mereka cuma punya waktu 2 bulan. Philippe Troussier baru menjabat sebagai pelatih timnas Vietnam pada awal Maret 2023. Masih punya kontrak sampai musim panas 2025. Troussier sudah dipecat karena rangkaian hasil buruk termasuk beratnya langkah The Golden Start buat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Vietnam dalam kurung VFF akan segera mencari pelatih baru. Artinya, sisa pengabdian pelatih asal Korea Selatan itu untuk timnas Indonesia tinggal sisa 3 bulan. PSSI sebetulnya mau memperpanjang kontrak Shin Tae-yong, namun harus lebih dulu bisa membawa timnas Indonesia U23 melaju sampai 8 besar di Piala Asia pada April mendatang.
Di sisi lain, Shin Tae-yong punya beberapa catatan sip selama membesut tim Merah Putih. Dia sudah mampu membawa tim senior ke babak gugur Piala Asia 2023. Indonesia juga saat ini berpeluang besar melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau yang saya tahu terakhir, Pak Erick Thohir menyebutkan tantangan buat Coach STY. Kalau tidak salah Piala Asia U23 harus masuk berapa besar gitu. Jadi itu mungkin salah satu parameternya. Prinsipnya Kemenpora mengikuti apa yang PSSI akan lakukan, kita lihat perkembangannya. Pasti kita yakin itu yang terbaik. Andai gagal memenuhi target, Shin Tae-yong punya 2 laga terakhir bersama Timnas Indonesia di bulan Juni. Skuad Garuda melawan Irak dan Filipina untuk menuntaskan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasti PSSI akan memiliki banyak variabel dan pertimbangan yang bijaksana. Nanti pasti kita juga akan memantau dan melihat perkembangannya. Nova Arianto menerapkan metodologi melatih yang khas di Timnas Indonesia U16. Pria 44 tahun ini tak segan main gas, pedas, dan lugas. Asisten Shin Tae-yong ini ditunjuk menjadi pelatih Indonesia U16 pada awal Februari 2024. Nova menggantikan Bima Sakti yang kontraknya tidak diperpanjang PSSI seusai Piala Dunia U17 2023. Dari 4 gelombang ini sebanyak 134 pemain telah dipanggil. Nantinya akan hanya 36 nama yang dipanggil ke pemusatan latihan. Dari gelombang pertama hingga keempat, Nova langsung main gas sejak hari pertama latihan. Putra mantan pelatih nasional Sartono Anwar ini enggan bersikap lembek kepada pemain. Kata-kata pedas kerap keluar dari bibirnya. Tak jarang suara Nova menggelegar saat menegur pemain yang salah. Namun kata-kata pedas ini tak dipenuhi emosi atau marah. Menurut Nova, mentalitas tangguh harus dibentuk sejak dini. Persoalan mentalitas ini dianggap krusial karena akan memengaruhi karakter dan sikap pemain hingga dewasa. Karenanya pemain selalu diminta melampaui batas dirinya. Nova dan para staf pelatih lainnya mencoba mengetuk hati pemain agar berjuang sekuat dan sebaik-baiknya. Nova juga menyadari bahwa melatih pemain remaja tak sama dengan pemain dewasa. Cara komunikasi yang dibangun Nova adalah dengan kalimat-kalimat sederhana yang mudah dipahami. Hampir di setiap sesi latihan, Nova jarang mengucap kalimat panjang. Kalimat yang diucapkan selalu singkat, padat, lugas, tidak berbelit-belit atau apa adanya. Rencananya pemusatan latihan pertama Timnas Indonesia U16 akan berlangsung pada 15 April. Yang memimpin latihan adalah staf pelatih sebab Nova akan ke Piala Asia U23 2024. Daftar 36 pemain inilah yang akan digembleng untuk persiapan Piala AFF U16 2024. Ajang ini akan berlangsung pada 17 hingga 29 Juni di Indonesia, kemungkinan di Papua. Dua kekalahan beruntun yang dialami Malaysia diyakini akan membuat mereka disalib Indonesia di ranking FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional). Malaysia takluk 0-2 dari Oman pada laga lanjutan grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bukit Jalil.
Ini kekalahan kedua Malaysia dari Oman setelah sebelumnya juga kalah dengan skor yang sama di Muscat. Berdasarkan perhitungan laman VOT Rankings, Harimau Malaya akan kehilangan 15,63 poin dan diperkirakan turun 5 peringkat, yakni turun ke ranking 137 dunia. Situasi tersebut akan membuat Malaysia disusul Indonesia setelah unggul selama 5 tahun terakhir. Indonesia diprediksi akan melesat usai meraih 2 kemenangan beruntun atas Vietnam. Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Jakarta dan menang 3-0 di Hanoi. Hasil positif itu akan membuat tim Merah Putih mengantongi 1.102,7 poin dan berhak menempati peringkat 135 dunia. Kenaikan 7 peringkat dari posisi sebelumnya sekaligus menyalip 2 negara Asia Tenggara lain yang mengalami kekalahan dalam 2 matchday pada pertengahan Maret 2024, yakni Malaysia dan Filipina. Negara ASEAN dengan peringkat tertinggi di daftar ranking FIFA masih ditempati Thailand. Kendati kalah dan diprediksi bakal turun peringkat, tim Gajah Perang masih berada di posisi 102. Di bawah arahan Shin Tae-yong sejak 2019, Timnas Indonesia konsisten naik peringkat. Setelah menghuni peringkat 173 pada Desember 2019, hampir setahun kemudian posisi Indonesia turun 2 peringkat. Setelah itu terjadi lonjakan dengan masuk ke posisi 151 dunia. Pada April 2023, Shin mengantarkan skuad Garuda merasakan posisi 149 dan berhasil menanjak hingga menempati peringkat 142 pada daftar ranking yang dikeluarkan bulan lalu.